Dalam novel fiksi ilmiah klasik Jules Verne, Journey to the Center of the Earth, tokoh sentral kisah itu, seorang ilmuwan Jerman yang eksentrik percaya ada tabung vulkanik yang mencapai pusat bumi. Dia kemudian meluncur ke gunung berapi tidak aktif yang terkenal di Islandia, Snæfellsjökull, kemudian menghadapi banyak bahaya dan menemukan biosistem tersembunyi yang penuh dengan gua, tornado subpolar, samudra bawah tanah, dan makhluk prasejarah hidup dari era Mesozoikum dan Kenozoikum. Itu Islandia. Hari ini, kita akan membicarakan hal serupa yang terjadi jauh di dalam Greenland. Penemuan menakjubkan, ditinjau kembali oleh para ilmuwan, kini mengungkap dunia aneh ngarai kolosal dan kehidupan tumbuhan prasejarah di bawah lapisan es Greenland. Dan sekitar 400,000 tahun yang lalu, sebagian besar Greenland bebas dari es. Tundra berawa berjemur di bawah sinar matahari di dataran tinggi barat laut pulau itu. Bukti menunjukkan bahwa hutan pohon cemara, yang dipenuhi serangga, menutupi bagian selatan Greenland. Permukaan laut global jauh lebih tinggi saat itu, antara 20 dan 40 kaki di atas permukaan saat ini. Di seluruh dunia, daratan yang saat ini menjadi rumah bagi ratusan juta orang terendam air. Pada Juli 1966, ilmuwan Amerika dan insinyur Angkatan Darat AS menyelesaikan upaya 6 tahun untuk mengebor lapisan es Greenland. Pengeboran dilakukan di Camp Century, salah satu pangkalan militer yang paling tidak biasa, bertenaga nuklir dan terdiri dari serangkaian terowongan yang digali ke dalam lapisan es Greenland. Lokasi pengeboran di barat laut Greenland berjarak 138 mil dari pantai dan dilatar belakangi oleh es setebal 4,560 kaki. Begitu mereka mencapai dasar es, tim terus mengebor 12 kaki lagi ke dalam tanah beku dan berbatu di bawahnya. Pada tahun 1969, analisis ahli geofisika Willy Dansgaard terhadap inti es dari Camp Century mengungkapkan untuk pertama kalinya rincian bagaimana iklim bumi telah berubah secara dramatis selama 125,000 tahun terakhir. Periode glasial dingin yang diperpanjang saat es mengembang dengan cepat berubah menjadi periode interglasial yang hangat saat es mencair dan permukaan laut naik, membanjiri wilayah pesisir di seluruh dunia. Selama hampir 30 tahun, para ilmuwan memberikan sedikit perhatian pada tanah beku setinggi 12 kaki dari Camp Century. Satu studi menganalisis kerikil untuk memahami batuan dasar di bawah lapisan es. Yang lain menyarankan dengan menggelitik bahwa tanah beku menyimpan bukti waktu yang lebih hangat daripada hari ini. Tetapi karena tidak ada cara untuk mengetahui materinya, hanya sedikit orang yang memperhatikan studi ini. Pada 1990-an, inti tanah yang membeku telah lenyap. Pada sampel paling atas, para ilmuwan menemukan fosil tanaman yang terawetkan dengan sempurna, bukti positif bahwa tanah jauh di bawah Camp Century pernah bebas es di masa lalu. Tapi ketika, dengan menggunakan sampel yang dipotong dari pusat inti sedimen dan disiapkan serta dianalisis dalam kegelapan sehingga material tersebut mempertahankan ingatan yang akurat tentang paparan sinar matahari terakhirnya, kita sekarang tahu bahwa lapisan es yang menutupi barat laut Greenland, setebal hampir 1 mil hari ini menghilang selama periode hangat alami yang diperpanjang yang dikenal oleh para ilmuwan iklim sebagai MIS 11, antara 424,000 dan 374,000 tahun yang lalu. Itu adalah prestasi teknik yang sangat ajaib yang sangat sulit untuk diulangi, kata Andrew Chris, seorang geosaintis yang baru saja menyelesaikan beasiswa postdoktoral di University of Vermont. Sampel tersebut adalah inti es dalam pertama yang pernah dikumpulkan para ilmuwan, dan selama beberapa dekade berikutnya, es tersebut menjadi subjek penelitian ilmiah yang intens,
memberikan petunjuk penting tentang sejarah iklim planet ini. Hal yang sama tidak berlaku untuk sedimen, yang sebagian besar diabaikan sebelum menghilang sepenuhnya. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa lapisan es hampir menghilang setidaknya sekali dalam jutaan tahun terakhir. Tetapi mengetahui dengan tepat kapan bagian Greenland terakhir ditemukan sangat penting untuk memahami nasib lapisan es saat ini. Selama 2,4 juta tahun terakhir, iklim telah bergeser bolak-balik antara zaman es yang sangat dingin dan fase yang lebih hangat yang dikenal sebagai interglasial. Tidak seperti pemanasan hari ini, yang disebabkan oleh pelepasan cepat polusi pemanasan planet dari pembakaran bahan bakar fosil. Fluktuasi kuno suhu planet itu dipicu oleh sedikit perubahan pada orbit bumi. Bergantung pada cara planet bergoyang saat mengelilingi matahari, interglasial mungkin panas dan singkat, atau lebih lama dan lebih lembut. Pada 2017, sedimen itu ditemukan kembali di sebuah freezer di Denmark. Paul Bierman, seorang geosaintis di University of Vermont dan penulis studi baru, dan tim kolaborator internasional pertama mulai mempelajari sedimen beberapa tahun yang lalu, dan mereka dengan cepat membuat penemuan yang mengejutkan. Lapisan atas sampel, di mana mereka berharap menemukan sedikit lebih dari tumpukan batu padat, penuh dengan bahan tumbuhan, ranting, daun, potongan kecil lumut. Penemuan yang diterbitkan para ilmuwan pada tahun 2021 ini menunjukkan bahwa daerah tersebut tidak selalu tertutup es. Sebagai hasil dari pemanasan suhu yang terkait dengan perubahan iklim, suhu Greenland menjadi 1,5 derajat Celcius lebih hangat daripada rata-rata abad ke-20 dalam dekade dari tahun 2001 sampai tahun 2011 dan menjadi wilayah terpanas selama lebih dari 1,000 tahun. Ini merupakan bencana besar bagi lapisan esnya dan akan menaikkan permukaan laut secara signifikan dalam beberapa dekade mendatang, menyebabkan kehancuran dan redistribusi di seluruh planet ini. Sampel dari bagian lapisan es yang diketahui kurang stabil mungkin lebih informatif tentang apa yang bisa terjadi saat planet menghangat, katanya. Selama abad berikutnya, ada kemungkinan besar kita akan melihat lebih banyak dunia di bawah Greenland dan itu bukan hal yang baik. Ini merupakan bencana besar bagi lapisan esnya dan akan menaikkan permukaan laut secara signifikan dalam beberapa dekade mendatang, menyebabkan kehancuran dan redistribusi di seluruh planet. Tetapi apa yang saya ketahui? Bagaimana